Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya masih di Joyce Channel, Channel Education. Materi kita kali ini adalah tentang pewarisan sifat. Istilah lain dari pewarisan sifat ini adalah genetika. Hal-hal yang akan dijelaskan dalam video ini diantaranya adalah tentang gen dan kromosom, kemudian tentang persilangan baik monohibrid maupun dihibrid. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk klik subscribe dan hidupkan tanda loncengnya. Kita awali dari materi genetik. Gen merupakan pembawa sifat keturunan. Gen terdapat di dalam asam nukleat, baik DNA dan RNA, yang terdapat di dalam kromosom. Nah, kromosom ini berada di dalam inti sel, sehingga dapat disimpulkan bahwa gen itu sama dengan DNA yang berada di dalam inti sel. Kromosom. Kromosom dalam tubuh manusia atau dalam tubuh makhluk hidup ada dua. Yang pertama adalah kromosom autosom atau kromosom tubuh. Kromosom tubuh ini menentukan ciri-ciri tubuh. Pada manusia khususnya itu ada 44 buah atau 22 pasang. Kemudian yang kedua gonosom atau kromosom seks. Kromosom ini menentukan jenis kelamin. Terdapat sepasang. Pada laki-laki simbolnya adalah XY dan pada perempuan XX. Kemudian kita lihat sekarang pola kromosom pada manusia. Bagaimana polanya? Yang pertama, sel tubuh. Sel tubuh, kromosom pada sel tubuh laki-laki itu adalah polanya 22 AA plus XY atau 44A plus XY. AA itu autosomnya, XY itu adalah gonosomnya. Sementara pada perempuan itu 22 AA plus XX atau sama dengan 44A plus XX. Sehingga total semuanya adalah 46. Kemudian bagaimana gambaran kromosom pada sel sperma? Pada sel sperma manusia laki-laki ya 22A plus X dan atau 22A plus Y. Jadi pada sperma itu ada yang kromosom 22 plus X, ada juga yang jenisnya 22A plus Y. Sementara semua pada sel telur itu pola kromosomnya adalah 22A atau 22 autosom plus 1 X gonosomnya. Sifat dalam genetika atau sifat dalam pewarisan. Yang pertama, sifat yang tidak tampak dari luar. Disebut juga dengan genotip. Dinyatakan dalam simbol huruf baik besar maupun huruf kecil. Tiap huruf mengekspresikan sifat tertentu. Huruf besar menunjukkan sifat dominan, huruf kecil menunjukkan sifat resesif atau ditutupi. Contoh, pada manusia ada gen W besar W kecil. W besar sama dengan gen yang menentukan rambut tebal. Sementara W kecil itu gen yang menunjukkan rambut tipis. Contoh pada tumbuhan misalnya M besar M kecil. M besar itu adalah gen yang menentukan warna merah, warna bunga merah. Kemudian M kecil adalah gen yang menentukan bunga warna putih. Kemudian yang kedua, sifat yang tampak. Disebut juga dengan fenotip.
bisa diamati langsung atau terlihat langsung, merupakan perpaduan antara genotip dengan pengaruh lingkungan. Dua individu dengan fenotip sama belum tentu bergenotip sama. Contoh fenotip adalah warna kulit, warna rambut, warna bunga, bentuk biji, dan lain-lain. Kemudian beberapa istilah dalam persilangan. Yang pertama monohibrid. Monohibrid itu artinya satu sifat beda. Dihibrid dua sifat beda. Dominan adalah sifat yang menutupi. Resesif adalah sifat yang tertutupi. Intermediate adalah sifat campuran. Homozigot adalah pasangan gen dengan alel sama, misalnya M besar M besar. Heterozigot adalah pasangan gen dengan alel beda, misalnya M besar dengan M kecil. Parental atau P adalah induk, dan filial atau F adalah keturunan. Baik, kali ini Pak Joyce akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid dominan. Anak-anak, ini adalah penerapan dari hukum 1 Mendel. Nah, misalnya contohnya adalah seperti ini. Persilangan antara tanaman ercis berbatang tinggi dengan genotip T besar T besar disilangkan dengan tanaman ercis berbatang pendek dengan genotip T kecil T kecil. Nah, untuk menjawab ini maka pertama kita tulis dulu P sama dengan P ini adalah dari parental atau induk, T besar disilangkan dengan T kecil T kecil. Ini adalah tinggi, silangkan dengan pendek. Maka F1-nya atau keturunan pertamanya semuanya pasti T besar T kecil. Dan ini adalah pohon yang tinggi. Karena gen T besar yang dominan menutupi gen kecil T kecil, sehingga sifat pendeknya tidak muncul. Nah, bagaimana ketika sesama F1 disilangkan? Maka P2-nya sama dengan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Tanaman tinggi heterozigot, disilangkan, maka F2-nya menjadi. Nah, untuk menjawab soalan ini kita bisa menggunakan bantuan Punnett square atau kotak Punnett. Ini menggambarkan betina, ini jantan, ini gen T besar, T kecil, T besar dan T kecil. Kita silangkan saja, pasangkan T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil, dan T kecil, T kecil. Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Maka dari sini terlihat ada 4 jenis genotip, 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini ya. T besar ini tinggi. T besar T kecil ini juga tinggi. Dan T kecil ini pendek. Ini T besarnya ini ada 1, T besar T kecilnya ada 2, dan T kecilnya ada 1. Maka rasio fenotipnya adalah tinggi berbanding pendek. Tingginya ada 3 berbanding 1. Nah, bagaimana dengan rasio genotipnya? Rasio genotipnya berarti 1 banding 2 banding 1. T besar berbanding T besar T kecil berbanding T kecil T kecil. 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, demikianlah persilangan pada monohibrid dominan. Maka hasil akhir pada F2-nya pasti akan perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Berikutnya
Bapak akan menjelaskan tentang persilangan monohibrid intermediate. Kalau yang tadi monohibrid dominan, ini intermediate. Sifat intermediate adalah sifat yang dominan tapi tidak sempurna. Nah, kita lihat contohnya. Persilangan antara bunga mirabilis jalapa berbunga merah dengan genotip M besar dengan mirabilis jalapa berbunga putih M kecil. Kita silangkan P sama dengan M besar merah disilangkan dengan M kecil warna putih. Maka keturunannya atau F1 nya semuanya M besar M kecil yang berwarna merah muda. Nah, bagaimana jika sesama F1 disilangkan? Maka kita tulis lagi menjadi P2 sama dengan M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. Ini merah muda, ini merah muda. Kita gunakan kembali tabel panet. Nah, seperti ini. Kita gambar untuk memudahkan saja ini. Kita tulis gennya M besar, M kecil. Ini untuk jantan, ini untuk betina. Maka kita silangkan begini, gabungkan ya. M besar, M kecil, dan terakhir adalah M kecil. Nah, ini adalah kombinasi dari hasil persilangannya. Maka dari sini dapat kita simpulkan untuk genotipnya terbentuk M besar berbanding dengan M besar M kecil berbanding dengan M kecil. M besarnya 1, M besar M kecilnya ini 2, dan M kecilnya 1. Ini adalah genotipnya. Nah, bagaimana dengan rasio fenotipnya? Maka fenotipnya M besar ini adalah berwarna merah, kemudian M besar M kecil ini berwarna merah muda, dan terakhir M kecil ini adalah berwarna putih. Berapa perbandingannya? Sama, 1 berbanding 2 berbanding 1. Nah, ini berbeda dengan yang dominan tadi. Jadi pada sifat intermediate akan terjadi 3 variasi warna: merah, merah muda, dan putih. Baik, sekarang Pak Joyce akan menjelaskan tentang persilangan dihibrid. Dihibrid berarti 2 sifat beda. Ini adalah penerapan dari hukum 2 Mendel. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Persilangan antara tanaman ercis batang tinggi berbunga warna ungu dengan genotipnya adalah T besar dengan tanaman ercis batang pendek berbunga putih. Genotipnya T kecil. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita tulis P sama dengan T besar disilangkan dengan T kecil. Dari ini pasangan gennya adalah T besar dan P besar. Tinggi ungu, tall purple. Kemudian dari ini T kecil, pendek putih. Maka semua F1-nya nanti akan menghasilkan T besar T besar P kecil. Tinggi ungu heterozigot. Nah, sekarang bagaimana jika sesama F1 ini disilangkan? Nah, kita lihat sekarang T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Fenotipnya sama, tinggi ungu. Maka F2-nya kita gunakan bantuan tabel ini, tabel panet namanya ya. Kita tuliskan pasangan gennya T besar T besar, T besar P kecil P besar, dan T kecil P kecil. Ini juga sama. Maka nanti akan dihasilkan sebanyak 16 ini. Kita pasangkan saja ini antara ini dengan ini, hasilnya T besar P besar. Ini dengan ini T besar P kecil, dan seterusnya sampai semua berpasangan seperti ini.
Nah, bagaimana dengan fenotipnya? Gampang. Karena ini sifatnya adalah dominan, maka jika ada huruf T besar, pasti dia batang tinggi. Nah, jika ada P besar, pasti dia batang warnanya ungu. Maka ini T tinggi ungu, ini juga walaupun satunya P kecil tapi tetap ungu, tinggi ungu. Ini juga ada T kecil tapi tetap tinggi ungu. Nah, bagaimana dengan yang T kecil? Nah, ini maka dia karena tidak ada huruf T besar, maka warnanya batangnya pendek. Bagaimana dengan yang putih? Jika ada P kecil hadir bersama, maka ini tinggi putih. Ini juga pendek. Nah, terakhir ya, ini karena semuanya huruf kecil, maka dia pendek putih. Sehingga rasio fenotip pada F2 ini ya adalah seperti ini. Tinggi ungu, kemudian tinggi putih, tinggi pendek ungu, dan pendek putih. Tinggi ungunya 9, kemudian tinggi putihnya 3, pendek ungunya 3, dan pendek putihnya 1. Maka perbandingan rasio fenotip dari F2 pada persilangan dihibrid ini pasti 9 banding 3 banding 3 banding 1.